Jadi video saya yang ketiga ini saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi bridging, di mana aplikasi ini digunakan untuk mendesain sebuah rangkaian sebelum kita benar-benar membuat hardware-nya. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk simulasi terlebih dahulu sebelum kita implementasinya ke hardware dan ke pemrograman Arduino-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pengenalan aplikasi bridging-nya. Saya buka aplikasi bridging-nya. Nah, aplikasi ini bisa cari di internet ya. Ada yang XC dan portable. Yang saya punya ini portable, sehingga langsung saya buka XC-nya, dia langsung buka seperti ini. Nah, ini tampilan awal aplikasi bridging ya, dimana di sini ada file, edit, sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kemudian di bagian samping sini bisa kita lihat, di sini adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan nanti untuk desain hardware-nya ya. Di sini ada board, kemudian ada skematiknya, kemudian ada PCB dan kodenya. Nah, masing-masing ini mempunyai fungsi tersendiri. Yang pertama adalah board. Nah, board ini kegunaannya untuk kita rangkai nanti. Jadi sebelum implementasi kita bisa merangkai terlebih dahulu di sini ya. Kemudian skematiknya itu nanti ketika kita sudah menginputkan atau meletakkan beberapa komponen, maka nanti skematiknya akan otomatis terisi di sini. Sama seperti PCB juga nanti di sini akan otomatis terisi berdasarkan board yang kita buat nanti. Kemudian kode ini juga bisa kita gunakan untuk simulasi program kita nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama di board ya. Di board ini kita langsung saja mendesain aplikasinya. Karena praktikum pertama yang akan kita kendalikan adalah LED dan Arduino-nya menggunakan Arduino Uno, maka ini boardnya saya menggunakan board ini. Kemudian saya tambahkan Arduino-nya, klik Arduino ini. Kemudian ini banyak sekali macam-macam Arduino-nya, karena pada praktikum kita yang kita gunakan adalah Arduino Uno, maka saya pilih Arduino Uno, kemudian saya taruh di bawahnya di sini ya. Ya, sekarang sudah ada dua komponen, papan PCB-nya ya, kemudian dan ada board Arduino Uno. Kemudian yang kedua, kita tambahkan lagi komponen yang akan kita kendalikan LED, maka kita tambahkan LED. Cari LED di bagian bawah ini ada LED-nya. Tarik ya. Kita taruh di sini. Taruh di sini aja ya, biar gampang yang dekat. Ya. Untuk LED, kalau kepanjangan light emitter dioda, dimana di sini termasuk ke dalam komponen dioda ya. Kalau dioda otomatis ada kutub katoda dan anoda ya, ada kutub positif dan negatifnya. Nah, untuk kutub positif yang akan kita berikan resistornya. Jadi fungsi resistor itu untuk menghambat arus, jadi nanti kita tambahkan komponen resistornya. Cari komponen resistornya. Ya, satu. Komponen resistor sesuai dengan kapasitasnya ya. Kapasitasnya satuannya adalah ohm. Jadi untuk LED dia menggunakan resistor dengan kapasitas resistensinya kita ubah menjadi 330 ohm ya, biasanya ini yang dipakai. Kemudian yang kedua, kita hubungkan, menghubungkan antara pin Arduino dan komponen ini. Nah, untuk menghubungkan ini kita harus tahu dulu kakinya dan pin yang ada pada Arduino. Nah,
Untuk ground kita hubungkan ke kaki positif, bisa kita zoom ya, tombol ground ini ya, kita klik, hubungkan ke kaki negatif ya pada Arduino, pada LED ya, menghubungkan kaki ground pada kaki positif LED, menghubungkan pin ground pada kaki negatif LED. Kemudian yang kedua, kita hubungkan pin 13. Nah, untuk menghubungkan pin 13 ini, jadi di pemrograman nanti ketika kita kendalikan di Arduino, maka yang akan kita konfigurasi pinnya adalah pin 13, karena yang kita hubungkan di sini adalah pin 13. Maka di pemrograman Arduino-nya nanti untuk nilainya yang kita konfigurasi pinnya itu pin 13. Tinggal tarik saja, klik. Nah, sini ya. Nah, ini sudah terhubung. Jadi rangkaian sederhana LED ya. Jadi rangkaiannya sudah kita buat seperti ini. Kemudian kita coba kita lihat di skematiknya. Nah, kalau untuk skematik seperti ini kita bisa rapikan ya. Kita bisa rapikan di sini. Ini belum rapi, kita bisa coba rapikan. Kita bisa rapikan di sini, kita bisa zoom biar enak. Ini kita putar saja, di bawahnya ini ada ininya biar enak. Nah, ini untuk skematiknya, jadi sudah kita buat jadinya seperti ini. Kalau mau diubah lagi, mau sederhanakan lagi, ini seperti ini. Nah, artinya ini adalah IC pada Arduino. Jadi nanti yang satunya ke kaki pin 13 dan ke ground itu ya. Itu untuk rangkaiannya sama seperti di sini. Jadi ini ke pin 13 dan ini satunya ke ground. Itu skematiknya. Kemudian PCB-nya juga kita bisa lihat di sini. Bisa kita tarik ini untuk membuat PCB-nya ya. PCB-nya untuk PCB misalkan ini nanti biar tidak menyatu ya. Satunya ground, satunya ini ya. Ini lewat pinggir ya. Satunya misalkan lewat sini ya. Ini misalkan ini salah satu contoh rangkaian di PCB-nya. Ketika sablon nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Tinggal kita buat papan PCB yang sablon ya. Jadi ini salah satu fungsi freezing ya. Jadi digunakan untuk mendesain yang utamanya adalah boardnya ini. Jadi ini digunakan untuk mempermudah kita dalam implementasi ke hardware dan pemrograman Arduino-nya. Jadi ketika kita melihat desain seperti ini, bahwa
di pemrograman Arduino-nya nanti tinggal kita lebih gampang. Berarti yang kita konfigurasi adalah nanti pin 13. Jadi konfigurasinya pin 13. Seperti itu nanti pada pemrograman Arduino-nya. Mungkin itu sekilas tentang branching ya. Jadi nanti kita tinggal pemrogramannya. Jadi silahkan nanti saksikan video saya yang selanjutnya untuk pemrograman Arduino. Jadi memprogram desain yang sudah kita buat seperti ini. Mungkin itu saja. Silahkan simak video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.